generasi Yeremia, generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, sehat-sehat. Nah, pada masa-masa ini, masa pandemi ini, kalian harus tetap sehat, menjaga kesehatan di rumah, ya, di lingkungan kalian, sekalipun itu di luar rumah kalian, ya, harus jaga kesehatan. Itulah gunanya kita menjaga tubuh kita. Kita pagi ini juga akan menyirami hati kita. Kita juga membangun kesehatan rohani kita melalui bina iman pada pagi hari ini. Ya, mari sebelum Pak Guru membuka atau memulai bina iman pagi ini, di mana pada waktu pengambilan ini kita sedang merayakan Hari Kartini. Ya, selamat Hari Kartini. Ya, untuk semua dan seluruh bangsa Indonesia. Nah, di mana pada zaman saat itu ya, saat zaman Ibu kita Kartini itu berjuang untuk memperoleh supaya kaum perempuan memperoleh pendidikan yang layak. Dan akhirnya Ibu kita Kartini mendapatkan kesempatan untuk belajar. Demikian juga diikuti dengan perempuan-perempuan lain. Nah, kaum perempuan sekarang sudah sangat berarti bagi bangsa Indonesia ini. Mereka sudah mewujudkan cita-cita mereka. Mereka sudah bekerja sama dalam hal membangun bangsa dan negeri ini. Ya, kalau di SD Kristen Manuel, ya, seperti Putri yang melayani musik, ya, ada juga yang membawakan firman. Seperti Bu Hajar. Nah, di sini juga ada guru yang baru. Ternyata guru yang baru ini memiliki potensi yang luar biasa, yaitu dia suka mengedit video, ya, termasuk ini ya, termasuk video yang diedit ini termasuk hasil karyanya. Ya, tahu ya, istilah guru bahasa Inggris, ya, dia ternyata punya hobi membuat video. Ya, semoga video-videonya yang kalian unggah itu yang diunggah di YouTube atau yang kalian buka di YouTube, ya, tolong di subscribe ya, diklik tombol loncengnya atau di tombol OK. Nah, itu semua karya dari Indonesia. Ya, itu. Nah, mungkin dari kalian yang perempuan atau yang laki memiliki talenta mengedit video, kalian boleh belajar dari Indonesia. Yuk, sebelum kita mulai bina iman ini, mari kita berdoa bersama-sama. Yuk, kita lipat tangan dan tutup mata. Pak Guru yang memimpin doa. Bapa yang sangat baik, yang kami kasihi, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur walau kami bertemu, walau kami berjumpa dalam live streaming di YouTube. Berkati ya Bapa, supaya hamba-Mu juga anak-anak yang menyaksikan atau guru-guru yang menyaksikan
terberkati oleh acara Bina Iman kali ini. Berkati ya Bapak supaya Bina Iman ini terus berkembang, maju, berinovasi, biarlah juga mendidik kerohanian anak-anak. Terima kasih Bapak menyerahkan Bina Iman ini dalam kuasa tangan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita menyanyi sekolah minggu ya, anak-anak khusus anak. Nyanyinya adalah Mencari Damai. Ya boleh tepuk tangan ya, ataupun berdiri. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, 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 mencari damai. Namun damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ya, setinggi-tingginya kita mencari damai, ataupun setinggi-tingginya kita mencari ilmu, mencari kekayaan, tetapi yang hanya bisa memberikan kedamaian hanya di dalam Tuhan. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita supaya hati kita juga mencari kedamaian dan ketenangan hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Mari kita nyanyikan, siapkan hati Tuhan. siapkan hatiku Tuhan,
siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah, baik anak-anak TK maupun anak-anak SD Kristen Immanuel. Terus percaya ya, hari ini anak-anak tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan. Mari anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur karena pagi hari ini kami masih bisa bersama-sama dengan anak-anak kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan tetap memberkati kami di masa pandemi ini. Tuhan, kami percaya juga firman-Mu hari ini akan menuntun kami untuk berbuat lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak sudah menyiapkan Alkitab? Mari kita buka Alkitab kita di Matius 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Terus bacakan ya. Anak-anak sudah siap? Ya, Bu Is tunggu sebentar. Oke. Matius 13 ayat 31 sampai 35 berbicara mengenai perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, biji sesawi lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikan kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, menyatakan perumpamaan. Aku mengucap hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Amin. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus di sini itu menerangkan suatu perumpamaan tadi tentang biji sesawi.
biji sesawi itu kecil ya anak-anak ya, kecil, tapi setelah mereka tumbuh besar, dia akan dikatakan di sini akan lebih besar dari sayuran lain, bahkan akan tumbuh menjadi pohon yang berguna bagi banyak orang. Yang kedua, Yesus memberi perumpamaan tentang apa tadi? Iya, betul, tentang ragi. Anak-anak sudah tahu ragi ya? Untuk membuat apa ragi? Ayo. Ragi digunakan untuk membuat kue, mungkin membuat martabak, bahkan ada untuk membuat donat. Pasti anak-anak tahu ya, donat itu rasanya bermacam-macam dan enak untuk dinikmati. Nah, anak-anak, tanpa ragi roti itu tidak bisa berkembang, tidak bisa menjadi adonan yang enak untuk disantap. Nah, dari perumpamaan itu anak-anak, ternyata kerajaan Allah itu dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana, kemudian akan bertumbuh menjadi berkat bagi banyak bangsa. Anak-anak, demikian juga dengan anak-anak di TK dan SD Kristen Immanuel. Kalian memang masih kecil-kecil ya, tapi firman Tuhan hari ini kita akan menjadi, Buis percaya anak-anak akan menjadi anak-anak yang kecil-kecil cabai rawit. Apa itu artinya anak-anak? Artinya walaupun anak-anak masih kecil, masih duduk di TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6, tapi anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang pandai, cerdik, kuat, dan berani. Terlebih anak-anak akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, mari anak-anak, mulai hari ini kita akan melakukan hal-hal yang kecil, dimulai dari rumah. Coba siapa yang sudah biasa membantu ibu di rumah? Waduh, bagus ya. Anak-anak bisa menolong ibu di rumah itu menjaga adik, juga bisa membersihkan kaca jendela. Bagus. Anak-anak juga bisa menyapu, bahkan mencuci piring. Nah, anak-anak kelas 6 ada yang sudah bisa mencuci baju sendiri ya. Hebat, anak-anak memang hebat. Dan kalau di luar rumah, anak-anak juga bisa melakukan hal-hal kecil tapi yang berguna bagi lingkungan sekitar. Contohnya apa? Nah, tadi sudah menyapu di rumah, sebaiknya sampah-sampah itu dimasukkan ke dalam tempatnya ya. Jadi kalau di luar rumah, anak-anak tetap harus menjaga kebersihan, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Terus bisa anak-anak juga melakukan hal ini karena ini pandemiknya masih belum berakhir. Anak-anak harus tetap memakai masker. Aduh, maskernya Buis nih. Nah ya, tetap memakai masker kalau di luar rumah. Pasti anak-anak bisa melakukan hal-hal yang kecil ini. Siap anak-anak? Ya, bagus sekali ya. Anak-anak dengan melakukan hal-hal kecil yang positif, pasti berdampaknya akan positif pula. Anak-anak SD, TK, Immanuel pasti akan berdampak positif. Demikian firman Tuhan. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kita berdoa dulu ya sebelum Buis mengakhiri. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada siang hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, jadikan anak-anak kami yang masih kecil-kecil ini Tuhan menjadi berkat bagi semua orang. Dan anak-anak, dan kami terlalu percaya dan yakin anak-anak ini bisa melakukan hal-hal
sehingga mereka dapat memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka akan berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Juga terlebih Tuhan, mereka akan lebih mengasihi-Mu dengan segenap hati mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti Bina Iman pada hari ini. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga untuk persembahan pada minggu depan bisa dibawa saat anak-anak mengambil tugas di sekolah. Dan jangan lupa minggu depan tetap ikuti Bina Iman lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oh, oh.